Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apapun yang akan kita pelajari nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat, barokah dunia dan juga akhirat. Amin. Sudah siap semuanya? Harap diperhatikan ya. Yang belakang tolong dirapikan dulu kursinya. Oke, sudah. Kita baca Fatihah ala diniyah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin. Oke, kalau sudah berdoa, kita lakukan absensi dulu. Ibu ingin tahu apakah hari ini kalian benar-benar lengkap? Oke, Ibu absen, diperhatikan baik-baik. Absen pertama, Siti Rismawati hadir. Oke, Mbak Risma hadir. Yang kedua, Diva Salma hadir? Ada, oke. Rohmatul Aliyah? Ada. Kemudian Siti Nurus Saadah? Ada. Yang laki-laki sekarang, Muhammad Zamzami? Ada? Oke, ada. Muhammad Ilham Taufiki? Hadir. Kemudian yang terakhir, Sabrina Nurul Laili hadir juga. Oke, lengkap ya kelas kita pada pagi hari ini. Memang anak-anak, kesehatan itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri dengan benar. Karena kalau kita diberikan kesehatan, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Dengan sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, aktivitas apapun itu dengan lancar tentunya. Kalau kita sakit, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalian yang sehat hari ini wajib bersyukur banyak. Oke? Kemudian sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu tanya, ada yang sudah belajar materi kita pada pagi hari ini? Mas Deva sudah? Oke, siap, sudah. Sebelumnya kita telah belajar apa di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba Mbak Diva Salma, kita belajar apa minggu lalu? Iya, akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Jadi di minggu lalu kita belajar akhlak tercela. Di antaranya apa saja akhlak tercela itu? Takabur, benar. Kemudian rakus, iya, atau serakah. Kemudian tabzir, berlebih-lebihan. Kemudian apa lagi? Ya, benar sekali. Oke, jadi kalian masih ingat ya? Nah, berbeda dengan minggu lalu, pada minggu kali ini kita akan belajar kebalikannya akhlak mazmumah atau akhlak yang terpuji. Apa bahasa Arabnya? Coba, siapa yang tahu? Iya, benar sekali, akhlak mahmudah. Berupa apa? Yakni jujur dan juga adil. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah membiasakan perilaku jujur dan juga menegakkan keadilan. Oke, kira-kira sudah tergambar ya di pikiran kalian apa itu jujur kemudian adil? Ibu yakin kalian mungkin ada yang sudah beberapa pasti menerapkan jujur dalam prinsipnya, terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, untuk memperjelas materi kita, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan suatu video. Nanti kalian simak video berikut. Kemudian nanti Ibu akan menunjuk beberapa dari teman kalian untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil pengamatan kalian atau apapun tentang video yang sudah kalian tonton. Oke, dipersiapkan. Kita lihat videonya dulu, kemudian disimpulkan dan disampaikan ke depan. Oke, berikut videonya.
Sudah ditonton, sudah disimak juga videonya. Sesuai instruksi Ibu sebelum kita menyimak video tadi, sekarang Ibu tunjuk dari beberapa di antara kalian untuk maju ke depan dan coba untuk disampaikan kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tampilkan. Oke, coba yang maju Mbak Siti Rismawati, silakan maju ke depan Mbak Risma. Silakan disampaikan menurut sampean tadi videonya menerangkan tentang apa? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Risma. Ya, selanjutnya perwakilan dari yang laki-laki. Siapa di sini? Mas Muhammad Zamzami, silahkan maju ke depan. Coba diutarakan, disampaikan apa yang sampean dapatkan dari video yang sudah Ibu tampilkan. Oke, baik sekali. Terima kasih juga. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Zamzami. Oke, yang lainnya juga sudah paham ya? Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari Mbak Risma dan juga Mas Zami tadi? Coba Mas siapa? Mas Mutkhol? Ya, silakan. Berdiri. Disampaikan apa tambahannya? Iya, benar sekali. Oke, baiklah. Jadi setelah kita melihat video di atas, kita jadi mengerti bagaimana sifat jujur itu sangat penting. Nah, di video tadi sudah dijelaskan ada seorang ibu-ibu, kemudian dia ingin menjual kardus yang dia miliki, tapi dengan cara yang tidak jujur. Jadi ketika ditimbang oleh si ibu tadi, sudah benar yang disampaikan oleh Mas Deva, diberikan pemberat yang berasal dari batu. Otomatis ketika ditimbang, timbangan itu menjadi berat, sehingga harganya pun akan bertambah. Nah, di sisi lain padahal di dalam kardus yang dijual tadi, suami dari ibu tadi itu sudah menyelipkan banyak uang disimpan di dalamnya. Nah, beruntungnya si mas-mas tadi yang menjual, yang membeli kardus tersebut orangnya memiliki sifat jujur. Kemudian dia pergi ke rumah si ibu tadi dan mengembalikan uang yang dia temukan di selipan kardus tersebut. Kemudian ibu tadi juga malu karena pada akhirnya semua orang tahu bahwa timbangan yang dia jual kepada penjual kardus itu diberikan batu supaya lebih berat sehingga harganya akan bertambah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa betapa sifat jujur itu sangat perlu kita miliki dalam pribadi kita. Jadi kalau kata pengertian kita di buku, itu jujur artinya berkata dengan sebenarnya. Dan sebagai umat Islam, jujur ini merupakan karakter yang wajib kita pelajari sejak dini. Kita terapkan dalam hari-hari kita. Nah, selain itu, dalam Islam juga memerintahkan untuk berlaku adil. Kalau adil, sesuai yang sampean baca di buku, itu artinya bersikap pada tempatnya. Artinya dia juga mau berkata jujur ketika melihat sesuatu yang memang harus diluruskan. Dan ketika kita memiliki sifat jujur dan adil, itu pasti kita akan disenangi dengan banyak orang. Kemudian hidup kita akan tenang, damai. Pasti sesuatu yang kita jalankan itu berjalan dengan baik. Oke, sekarang setelah pengertian, kita lanjut ke dalilnya. Apa itu dalil? Petunjuk atau bukti. Jadi bagaimana Islam memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan adil. Nah, sesuai di buku yang sudah kalian baca, di situ kita ada Quran surah Al-Maidah ayat 8. Nah, ini merupakan dalil nakli perintah untuk berbuat adil. Coba sekarang dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ya, benar sekali. Oke, baik. Dari dalil tersebut kita bisa memahami bahwa Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadi kita diperintah untuk menjadi saksi yang adil, kemudian mengatakan apapun dengan sebenar-benarnya. Kemudian wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu. Dan kita dilarang karena memiliki kebencian terhadap suatu kaum itu mendorong kita untuk berlaku tidak jujur. Di situ ditekankan lagi oleh Allah, i'dilu, maka berlaku adillah. Huwa aqrabu lit taqwa. Jadi sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa. Oke, kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian dalilnya sudah, sekarang kira-kira bagaimana cara menerapkan dua akhlak tersebut, jujur dan juga adil dalam hari-hari kita? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, Mbak Risma, bagus, silakan. Ya, benar sekali, yakni dengan melatih diri kita secara terus-menerus. Intinya, sikap jujur dan adil ini harus kita pupuk sejak dini. Dan kita harus membiasakannya. Kalau tidak terbiasa, maka kita tidak akan pernah memiliki sifat jujur dan adil. Oke, selain itu, kita juga harus menerapkan jujur dan adil ini dalam berbagai macam lingkungan ya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contoh, sikap jujur ketika berada di rumah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang belakang coba. Iya, misalnya ketika disuruh ibu membeli gula, kalian juga membeli gula tersebut. Kemudian kembaliannya dikatakan yang sejujurnya kepada ibu, sisanya diberikan kepada ibu. Kemudian kalau contoh di sekolah, benar mengerjakan tugas atau ujian dengan jujur, tidak mencontek. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, ia bisa tidak mudah memberikan gosip atau kabar yang kurang baik. Kan biasa ya kalau di masyarakat itu, wah bu ini gini, bu pak itu gini. Nah itu kita hindari, karena kalau kita tidak jujur kita akan hilang kepercayaan. Jadi seseorang pun tidak akan memiliki kepercayaan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita memiliki sifat jujur dan adil, kita akan disenangi banyak orang dan juga tentunya terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, Ibu mau memperlihatkan lagi suatu video sebagai kesimpulan kita, kemudian mungkin bisa menjadi contoh real bagaimana kita harus bersikap jujur. Silahkan disimak videonya. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Oh, baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Amat. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Tinggal kirim. Heru 73. Yeay, Nusa 73. 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Terima kasih. Selamat ya, Abdul. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siapa? Baik, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Waduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Loh,
Kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Oke, baik, setelah kita mempelajari bagaimana kita berlaku jujur dan adil, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Yang belakang? Sudah? Paham? Yang depan? Paham juga? Oke, alhamdulillah. Setelah pelajaran kali ini, Ibu benar-benar berharap kalian sudah mengerti bagaimana itu jujur, bagaimana itu adil, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berlaku jujur dan adil. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa membawa karakter jujur dan adil itu dalam kehidupan kalian. Oke, sebagai penugasan, silakan dibuka LKS-nya halaman 64. Di situ ada 20 soal tentang materi jujur dan adil. Berikut juga dengan analisanya. Silakan dikerjakan, lalu minggu depan kita koreksi bersama-sama sebagai nilai penugasan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya, cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya ya.